berbuah Tuhan dalam hidup dan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Teman-teman beri tepuk tangan sekali lagi untuk tempat musik kita yang luar biasa. Thank you Civina, thank you Brian, thank you Abdil, Jojo, Stephen, Wendy, semuanya. Malam. Suara gue agak bergema nih, mohon maaf. Eko. Selamat malam. Lemes ya. Oke, teman-teman kakak pengen share sedikit apa yang kakak sudah siapkan minggu ini. Sebelumnya kakak pengen tanya dulu sebelum kakak mulai. Siapa di sini yang manusia? Manusia, angkat tangan ya. Oke, siapa yang di sini punya teman? Siapa yang di sini punya teman? Nggak punya, kita teman kamu Tuhan. Siapa yang di sini punya teman atau siapa yang di sini punya seorang sahabat? Waduh, manis sekali kalian. Oke, teman-teman, hari ini kakak pengen membahas yang namanya sebuah hubungan yang lebih dalam. Karena tema kita deeper, kakak pengen bahas sesuatu tentang deeper, tapi kakak pengen bahas dari sisi sebuah hubungan. Kakak pengen bahas dari hubungan pertemanan, hubungan persahabatan. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Itu perintah Tuhan yang pertama. Dan perintah Tuhan yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan ketika kakak coba baca firman ini, kakak coba ngerenung. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan sesamamu. Tuhan. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Dan kakak menemukan, kakak akan share dari sisi namanya pertemanan, persahabatan teman-teman. Dan ada 3 poin yang akan kakak sampaikan hari ini untuk membangun sebuah kedalaman persahabatan teman-teman. Kalau tadi kakak tanya siapa yang punya sahabat, boleh angkat tangan lagi? Yang punya teman, yang punya sahabat mungkin. Gini, mungkin gak kalau, nih kakak nanya, mungkin gak kalau sebagai seorang sahabat, kalian gak pernah bangun yang namanya komunikasi dengan teman kalian, dengan sahabat kalian? Gak mungkin kan? Seorang sahabat pasti yang namanya sering ngobrol, sering ngomong, ya mungkin sering gosip, gak tahu ya. Kan ada kan sahabat gosip tuh. Tapi yang namanya sahabat pasti akan bangun sebuah hubungan melalui namanya komunikasi. Betul? Dan hari ini poin pertama kakak yang pengen kakak bahas adalah gimana caranya untuk kita bangun sebuah hubungan persahabatan yang lebih dalam, baik itu dengan sesama kita maupun dengan Tuhan teman-teman. Ini yang kakak akan share dari apa yang kakak alamin teman-teman. Yang pertama poin kakak adalah komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi. Kakak itu punya teman. Ya gue punya teman banyak sih. Kakak itu punya sahabat teman-teman. Kakak punya sahabat yaitu Karifal, Kak Yunus. Mana orangnya? Gak ada, yaudah biarin. Kakak tuh punya sahabat Kak Yunus. Kakak punya sahabat yang lain tapi kakak akan ambil contoh dari kakak dengan Kak Yunus. Atau Karifal. Dulu kakak masih ingat ketika awal-awal Kak Yunus datang ke sini. Kita belum dekat, kita belum sering ngobrol, kita belum pernah yang namanya deket gitu kan. Ini harus sering banget kayak ngomong depan kayak, ini sahabat gue ini sahabat gue nih. Nunjuk ke gue tapi gue kayak, lu siapa ya gitu kan. Gue kagak kenal lu baru masuk, gue gak kenal gue gak begitu tahu lu orangnya kayak gimana, tapi tiba-tiba lu bilang gue sahabat lu. Pernah gak sih kayak, apa sih lu? Kayak kagak ngerti gitu loh. Kakak gak ngerti apa maksudnya kayak dalam bukan sekali 2 kali teman-teman. Tapi dalam banyak hal. Kayak ini sahabat gue. Tiba-tiba gue ditarik, gue dicekrek kayak gitu kan. Ini sahabat gue. Kakak gak ngerti teman-teman. Kakak gak ngerti kenapa dia sering mengatakan seperti itu. Terus sering nge-push kakak kayak, Kas lu maju Kas. Kas lu ini Kas. Dan lain-lainnya. Awal kakak gak ngerti teman-teman. Kenapa nih anak selalu bilang kakak adalah sahabatnya. Dan saat itu perasaan kakak adalah kakak risih. Karena gue gak pernah dibilang sahabat kayak begitu. Bukan gak pernah bilang sahabat, tapi belum pernah ada orang yang sangat frontal mengatakan gue adalah sahabatnya. Yang mana gue belum terlalu kenal dia. Mungkin kita semua manusia mungkin akan merasa yang sama.
belum kenal, belum tahu siapa dia, belum tahu orangnya kayak gimana, tiba-tiba bilang gue sahabat dia. Yang gue takut sebenarnya ini belum pernah kakak buka sih, tapi yang kakak takut adalah takutnya dia bilang sahabat, maksud dia pengen utang gitu kan, kayak lu sahabat gue nih, pinjam duit dong, lu kan sahabat gue. Takutnya gitu. Tapi ternyata enggak, itu cuma bercanda teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu ketika kakak coba ngerenung, kakak bertanya dalam diri kakak gitu kayak, ini orang ngapain manggil gue sahabat gitu. Dia sering ngomong, kakak gak ngerti. Sampai satu titik kakak sadar. Ketika kakak ngerenung, kakak tangkap sebuah konklusi di mana memang saat itu kakak dan Kak Rival, Kak Yunus itu belum dekat. Kita belum dekat. Tapi apa yang sedang dia usahakan untuk dia lakukan adalah dia sedang bangun sebuah jembatan jembatan pertemanan. Dia sedang bangun sebuah jembatan hubungan, dia sedang bangun sebuah jembatan persahabatan dengan kakak. Mungkin caranya menurut kakak agak kurang enak. Tapi itu caranya untuk membangun sebuah persahabatan, caranya untuk bangun sebuah jembatan pertemanan dengan kakak. Dan ketika kakak sedang menyiapkan bahan share hari ini, kakak juga memikirkan yang iya juga. Mungkin selama ini dia berusaha untuk kenal kakak. Mungkin dia berusaha untuk pengen merangkul kakak untuk jadi teman dia, untuk jadi sahabat dia, untuk menjadi sahabat dalam apapun yang kita lakukan bersama-sama. Dan ketika kakak sedang memikirkan hal ini, kakak sadar ini juga berlaku pada hal yang sama teman-teman. Ketika kita sedang membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Contoh sekali lagi ya. Kalau kakak pengen bangun hubungan sama Kak Robi, mungkin gak kakak cuma datang tiba-tiba, kok lu jadi sahabat gue hari ini ya? Mungkin gak? Gak mungkin. Tapi kakak perlu kakak perlu beri waktu untuk Kak Robi, kakak perlu tabur waktu untuk kakak bangun hubungan dengan dia. Untuk kakak ngobrol, untuk kakak bangun relationship dengan dia, untuk kakak share hati kakak dengan dia, supaya jembatan pertemanan itu terbangun. Dan kakak tangkap ini juga hal yang sama ketika kita sedang bangun sebuah hubungan juga dengan Tuhan teman-teman. Karena menurut kakak, dia Tuhan teman-teman. Dia Tuhan yang ciptakan kita, dia Tuhan yang tahu segala sesuatunya yang ada dalam hati kita teman-teman. Kakak percaya kita gak perlu ngomong, kita gak perlu mention apapun, bahkan kalau kita mau jatuh dalam dosa sekalipun, kakak percaya Tuhan tahu. Karena dia yang ciptakan kita dan dia kenal kita sangat dalam. Dan kakak percaya Tuhan kenal kita begitu dalam, bahkan ke dalam hati kita yang mungkin belum tentu kita tahu. Tapi dalam hidup kakak cuma rasakan satu sisi di mana Tuhan begitu sangat pengen intim dengan kakak. Kakak pakai kata-kata intim karena kakak sering ngerasakan di mana Tuhan sangat pengen. Ya Tuhan tahu nih kakak lagi punya banyak masalah. Kakak mungkin lagi stres, kakak mungkin lagi banyak pekerjaan, kakak lagi sibuk atau mungkin kakak lagi gak sempat ngapa-ngapain. Tapi ada satu sisi di mana Tuhan tuh selalu coba tarik. Tuhan selalu kayak, kayak manggil kakak. Kayak istilah kata Tuhan pengen bangun sebuah hubungan yang jauh lebih dekat dengan kakak teman-teman. Kayak Tuhan tuh pengen intim dengan kakak. Tuhan pengen intim dengan kakak, Tuhan pengen kenal kakak. Bukan karena dia hanya dia sekedar Tuhan. Tapi dia pengen kenal kakak dan Tuhan pengen kenal setiap kita. Karena dia Tuhan, dia juga pribadi yang pengen kenal setiap anak-anaknya teman-teman. Kakak pernah didoakan seorang teman dan teman kakak ini cuma ngomong satu kata. God wants to know us through us. God want to know you. Saya tuh teman kakak ngomong ke kakak, through you. Saya tuh kakak gak ngerti artinya apa. Kayak Tuhan kan udah ngerti gitu loh. Gue mau ngapain, dia udah ngerti, dia udah tahu. Tapi ketika kakak coba pikirkan kata-kata ini dalam otak kakak, dalam hati kakak. Dan kakak temukan ini teman-teman. Betapa Tuhan sangat rindu dan betapa Tuhan sangat pengen untuk kita bangun sebuah hubungan. Untuk kita bangun sebuah kedekatan yang begitu intim dengan dia teman-teman. Kayak ada sebuah jeritan di hati Tuhan yang dia pengen kenal setiap anak-anaknya. Dengan cara kita membangun hubungan dengan dia. Dengan komunikasi teman-teman.
Kakak kan sedikit share apa yang kakak, kesaksian sedikit. Kakak ini orang yang cukup susah untuk bersosialisasi sebenarnya. Koko ini orang yang cukup tertutup. Kalau misalnya datang ke tempat baru, kakak akan susah untuk ngomong sama orang baru gitu. Kan ada ya beberapa orang-orang yang misalnya datang ke tempat baru, dia udah dengan sangat gampang ngomong dengan orang tersebut. Atau orang-orang yang di sekitar dia. Tapi Koko ada tipe orang yang kalau gue datang ke tempat baru, gue akan milih diem. Atau bahkan dimanapun gue akan lebih milih diem ketimbang gue mesti ngomong sama orang. Itu kakak susah untuk, cukup sulit untuk sosialisasi. Kakak cukup sulit untuk ngobrol sama orang sebenarnya. Dan itu dari kecil kakak tumbuh, kakak sulit ngomong, kakak ngalamin apa kakak gak pernah ngomong, kakak pendem terus dalam hati kakak pendem. Selama kakak dari kecil, dari SD, SMP, SMA, kuliah, sampai kerja sekarang. Seringkali kakak gak pernah mau ngomong akan apapun yang kakak alami, atau bahkan apa yang kakak rasakan hari-hari ini teman-teman. Karena kakak terbiasa terbangun dengan sebuah kebiasaan yang seperti itu. Sampai satu kali kakak percaya ini Tuhan. Tapi seringkali dalam hidup kakak ngalamin dimana momen-momen ini menurut kakak ya, sekali lagi menurut kakak Tuhan seperti percayakan kakak, taruh hidup kakak di teman-teman kakak yang sedang ngalamin titik terendah dalam hidup mereka. Contoh, waktu itu ada teman kakak yang sedang ngalamin proses, sedang ya kena masalah lah intinya. Kena masalah, ini sudah lama, sudah beberapa tahun yang lalu. Ketika sedang masalah, entah kenapa yang sebelumnya kita belum pernah deket, tiba-tiba kakak bisa deket dengan dia. Ketika kakak dekat, kakak coba dampingin dia curhat, dia cerita, bla 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 segala macam, dan kakak coba dampingin dia, kakak coba kasih masukan yang kakak bisa, kakak juga bantu dalam doa. And then ketika masalah itu selesai, ketika dia sudah kembali bangkit istilahnya, tiba-tiba hubungan pertemanan kita berhenti. Hubungan kakak dengan teman kakak ini berhenti. Ada cowok, ada cewek. Kakak pikir kebetulan, oh oke, gue percaya ini Tuhan nih. Wah mantap, gue jadi berkat, gue senang gitu kan. And then kejadian lagi beberapa kali teman-teman. Beberapa kali ketika yang buat kakak membuat sebuah kesimpulan di mana sepertinya Tuhan menaruh kakak dalam hidup orang-orang tertentu, di mana orang tersebut sedang mengalami sebuah titik terendah dalam hidup dia. Dan Tuhan percayakan kakak untuk ada di hidup dia, untuk mendampingi dia, mungkin untuk menolong dia, dan untuk menyertai dia melewati titik-titik terendah tersebut. Tapi hal yang sama selalu berulang kali terjadi hal yang sama. Setiap kali sudah selesai, orang itu pergi. Setiap kali selesai, maksudnya pertemanan kita selesai. Kita udah gak kontek-kontekan, kita udah gak pernah chattingan apalagi, selesai. Udah kelar gitu aja. Sampai satu hari kakak pernah berpikir, kenapa gue bisa ada? Kakak bertanya kepada Tuhan kayak, Tuhan kenapa Engkau taruh aku di dalam hidup orang tersebut bukan pada masa senangnya, tapi kenapa pada masa susahnya? And then kenapa ketika kakak sedang mengalami masalah, ketika kakak sedang mengalami sesuatu, kakak temukan gak pernah ada satu orang pun yang ada di samping kakak. Ini bukan curhat. Kakak cuma pengen being vulnerability dengan kalian. Seringkali kakak temukan di samping kakak gak pernah ada siapapun teman-teman. Ketika kakak sedang masalah di kantor, ketika kakak sedang masalah mengalami kejatuhan, ketika kakak sedang ada dalam titik terendah dalam hidup kakak gak temukan satu orang pun dalam hidup kakak sebenarnya. Dan itu menimbulkan sebuah luka dalam hidup kakak, di mana kakak punya sebuah trust issue dengan manusia. Kakak alami penolakan, yang mungkin kakak pernah share di sini. SD, SMP, SMA, kakak gak punya teman. SMP, SMA pun SMA mending lah. Tapi SMA kakak bener-bener gak punya teman. Kakak cuma punya teman 2 orang dari SMP 1, 2, 3. Kakak gak dalam pemilihan kelompok sekolah, kakak gak pernah punya hak pilih. Karena kakak gak punya hak untuk dipilih. Menurut kakak saat itu. Karena kakak yang mesti milih mau gak mau. Dan otomatis pilihan kakak akan tertuju pada 2 orang ini. Karena gak ada lagi yang mau sama kakak. Ketika kuliah, kakak punya geng. Wih akhirnya gue punya teman.
gue jadi manusia. Tapi Indian kakak temukan teman kakak, jadi kakak punya grup. Kakak beberapa puluh punya grup. 20-an orang punya grup. Wih asik nih gue punya grup, gue berasa anak muda gitu kan. Tapi satu kali kakak temukan teman-teman kakak yang di grup ini buat grup baru di dalamnya. Dan tak kenapa ada kakak di dalamnya. Kenapa kakak bisa tahu? Karena waktu kakak mau kelas, jadi jam kelas kakak tuh berbeda dengan mereka. Tapi ruangnya sama. Jadi misalnya kelas mereka jam 7 sampai jam 9. Kakak jam 9.10 sampai jam setengah 11. Otomatis kakak nunggu di depan kelas tersebut. Ketika keluar, kakak depan kakak, mau kemana buru-buru? Ini nih gue mau pergi. Kakak pikir mereka mau pergi kelas baru atau mau ngerjain tugas. Oke lah. Oke, masuk kelas, kakak buka Instagram. Jangan ditidur, masuk kelas malah buka Instagram ya. Kakak buka Instagram, blang. Tiba-tiba ada foto mereka makan. Mereka pergi ke restoran, makan. Kakak hitungin nih, kakak perhatiin nih satu-satu orang-orangnya nih. Sat, bosnya, tak. Lengkap. Minus gue. Lah gue di mana? Lu Photoshop gitu kan? Nggak mungkin. Dan di titik itu kakak rasakan cuma sebuah penolakan yang dalam hati kakak. Dan di titik itu kakak rasakan kembali, kakak temukan nggak ada siapapun yang ada di samping kakak. Simple cuma buat kakak cerita doang. Untuk kakak share hati kakak. Betapa kakak terlukanya, betapa kakak nangis, betapa hati kakak menjerit ketika kakak gak nemukan satu orang pun di samping kakak saat itu teman-teman. Sampai kemudian ini masalah sebenarnya kakak sudah lupakan. Pas masuk kuliah kakak sudah lupakan itu. Tapi siapa yang ingat waktu itu kita light talk pernah bahas yang namanya loneliness. Siapa yang ikut? Wow, cuma Civina yang ikut. Terima kasih James. Anyway, ketika muncullah ide untuk membahas yang namanya loneliness. Dan mendadak itu seperti sebuah luka yang harus dikorek lagi dari hati kakak teman-teman. Ketika kakak sedang persiapkan untuk sesuatu yang untuk kakak sharing, itu seperti kakak mencongkel istilah kata koreng yang belum sembuh. Kakak congkel dan kakak buka luka itu kembali. Mungkin ketika kakak share ini, waktu kakak share apa yang kakak alami waktu di Latok, kakak terlihat biasa aja. Tapi sebenarnya dalam hati kakak itu penuh sebuah luka. Dimana yang kakak merasa sendiri, kakak merasa gak ada orang satupun orang yang menyertai hidup kakak teman-teman. Sampai akhirnya Latok selesai, semua selesai, kakak tidur. Kemudian kakak masih ingat jam 3 pagi. Kakak bangun, kakak tiba-tiba kakak gak pernah yang namanya jam tidur tiba-tiba kebangun. Itu mustahil, karena kakak tidur tuh pelor. Gue udah tidur, gue mau ada gempa, mau ada kebakaran, gue kemungkinan gak akan bangun. Tapi hari itu entah kenapa jam 3 pagi kakak kebangun. Kakak kebangun dan tiba-tiba ada panic attack itu nyerang kakak. Kakak gak pernah panic attack, tapi kakak tahu itu panic attack. Karena jantung kakak berdebar-debar dan kakak rasakan sebuah ketakutan yang sangat mencekam. Sebuah ketakutan di mana kakak merasa sendiri. Sebuah ketakutan di mana kakak merasa gue jalan ini semua sendiri. Gak ada satu orang pun yang di samping gue. Gak ada satu orang pun yang menyertai gue. Padahal kakak punya teman-teman. Saat itu kakak sudah punya teman-teman, kakak sudah punya para mentor yang kakak bisa ceritakan. Tapi entah kenapa sebuah luka dalam hati kakak yang membuat kakak menahan diri kakak. Membuat kakak gak bisa membuka mulut untuk share ini ke mereka. Sampai malam itu ketika datang, kakak cuma bisa nangis, kakak cuma nangis ketakutan hari itu di ranjang kakak. Dan kakak cuma bisa datang ke Tuhan. Kakak cuma mau doa, kakak setel lagu, kakak masuk dalam penyembahan. Dan gak terjadi apa-apa sebenarnya teman-teman. Ketika kakak denger lagu dan itu sudah cukup membuat hati kakak tenang, kakak matikan lagu, kakak lanjut tidur. And then datang lagi beberapa hari kemudian datang kembali sebuah rasa takut yang sama. Ketika kakak sedang tertidur, kakak bangun lagi. Dan kakak rasakan sebuah ketakutan yang sama persis seperti yang kakak rasakan beberapa hari sebelumnya. Sekali lagi ini bukan kakak buat-buat, tapi ini beberapa apa yang kakak rasakan. Saking takutnya hari yang kedua kali itu teman-teman. Saking kakak benar-benar merasa sebuah kesendirian, kekosongan dalam hati kakak. Kakak sempat berpikir kakak buka HP kakak dan kakak mencari namanya psikiater. Kakak pengen cari namanya psikolog. Kenapa? Gue gak sakit. Gue gak pengen konsultasi apapun.
Gue cuma perlu teman untuk ngobrol. Gue cuma perlu cari orang yang pengen denger gue. Kakak cuma pengen cari orang yang ketika gue cerita dia akan denger. Dia akan denger dan dia gak akan pernah ngasih masukan apa. Masukan oke. Tapi kakak cuma perlu di titik itu, kakak cuma perlu orang yang bisa dengerin kakak. Orang yang bisa comfort kakak. Kakak udah download aplikasinya, bahkan kakak sudah buat appointment malam hari itu. Dengan satu dokter. Tapi sekali lagi, entah kenapa malam itu hati kakak juga kuat, ada roh. Kakak tahu ini Tuhan, teman-teman. Karena di hati kakak tiba-tiba Roh Kudus semua gerakan kakak untuk, jadi kakak punya ruang doa. Karena kamar kakak tuh masih di bawah, kakak tidur dengan papa kakak waktu itu. Kakak punya ruang doa dan kakak naik ke ruang doa kakak. Karena ruang doa itu kecil dan sendiri. Dan ketika masuk ruang doa kakak cuma bisa ngomong sama Tuhan. Di titik itu kakak cuma bisa buka semua yang menjadi luka kakak. Kakak buka semua yang ada di dalam hati kakak. Setiap penolakan, setiap luka, setiap trauma yang kakak alami. Hari itu kakak bongkar dan kakak buka semuanya teman-teman. Kakak cerita semua ke Tuhan teman-teman. Tuhan ngomong apa gak? Enggak. Tuhan gak ngomong apa-apa ke kakak waktu itu. Tapi kakak tahu setelah kakak ngomong itu. Setelah kakak cerita semua ke Tuhan. Seperti ada sebuah beban yang diangkat dari hidup kakak teman-teman. Kakak cuma ada kayak ada beban, ada bobot di pundak kakak. Yang tiba-tiba itu diangkat. Tiba-tiba kakak rasakan sebuah kekuatan. Kakak rasain sebuah kelegaan. Kakak rasain sebuah kemenangan. Padahal udah menang belum? Buat kakak belum. Tapi kakak rasakan sebuah kemenangan, kakak rasakan sebuah kelegaan, kakak rasakan sebuah beban yang diangkat teman-teman. Dan ketika kakak ngomong, Tuhan kenapa aku lega? Kok tiba-tiba aku kuat? Tiba-tiba Tuhan baru ngomong dalam hidup kakak kayak, selama ini engkau selalu merasa sendiri. Engkau selalu merasa engkau gak punya teman. Yang sebenarnya Tuhan selalu ada di samping kakak teman-teman. Tuhan yang selalu menyertai kakak. Mungkin saat itu kakak gak pernah ngelihat Tuhan. Kakak gak ngerasain ada kehadiran pribadi di sebelah kakak ketika kakak ngelewatin itu semua. Tapi malam itu kakak rasakan dengan betul. Tuhan dengan kuat bicara dalam hati kakak. Aku ada di setiap musim hidupmu. Aku ada di setiap sesi, di setiap sisi hidupmu. Aku ada dalam setiap apapun yang kau alami. Dan itu membawa kakak flashback. Seperti sebuah mimpi. Kakak ngelihat masa lalu kakak teman-teman. Jadi ibarat kata si kakak dibawa ke masa lalu. Dan kakak lihat kakak yang masa lalu. Kakak ngelihat apapun yang kakak lewati, penolakan demi penolakan, luka demi luka. Tapi yang bedanya, ketika kakak lihat kakak sedang ngalamin itu, kakak lihat Tuhan di samping kakak. Kakak lihat Tuhan berdiri persis di samping kakak. Kakak lihat Tuhan melewati setiap musim hidup kakak dan gak pernah tinggalin kakak sedikit pun. Dan hal itu ketika kakak cuma bisa nangis dalam hati kakak. Tuhan, dan kakak cuma bilang, Tuhan, selama ini yang aku cari adalah sebuah penerimaan dari manusia. Yang kakak cari selama ini adalah sebuah penerimaan kasih. Seperti kakak sedang mengemis sebuah kasih dari penerimaan dari orang di sekitar kakak, dari manusia. Kakak percaya ini bukan hal yang buruk. Tapi yang masalah adalah hati kakak saat itu teman-teman. Kakak seperti mengemis. Kasih gue dong perhatian. Dan sebenarnya kalau kalian tahu, kakak ini bukan tipe orang yang suka dipuji. Kakak bukan orang yang suka dipuji sebenarnya. Kakak lebih suka orang yang bukan gak suka dipuji, tapi ini terbangun dari kecil. Kakak akan selalu menempatkan posisi kakak di paling bawah. Supaya at least kayak, misalnya contoh. SD siapa yang pernah main Smackdown? Kakak main Smackdown. Dan kalau main Smackdown, kakak ada tahu nih. Karena kan badan kakak tuh kecil. Badan kakak kecil. Dan otomatis kakak gak bisa milih karakter-karakter gede. Rikishi, Undertaker, Great Khali. Ya gak mungkin gitu loh. Akhirnya kakak jadi Rey Mysterio. Kakak jadi 619. Dan hampir setiap, kan anak kecil gitu ya sering ya. Kayak Power Ranger, pilih Power Ranger apa. Kamen Rider, pilih Kamen Rider apa. Iya kan, ini ngalamin nih kayaknya nih. Dan contoh nih Power Ranger.
kakak pilih Power Ranger pink. Serius. Bukan karena kakak suka pink. Bukan karena kakak pengen pink. Gue jijik sama pink sebenernya. Tapi kenapa? Karena kakak pengen diterima. Karena kakak pengen sehingga gue masuk dalam mereka. Supaya kakak bisa diterima mereka. Woi Lukas Ranger Pink sini lo. Kakak jarang kita Ranger Pink. Bukan karena kakak suka. Tapi karena kakak pengen kakak diterima. At least gue diterima. Dan itu terbentuk hari demi hari, musim demi musim. Setiap ada apapun kakak selalu pilih karakter yang paling konyol. Kakak pilih karakter yang paling lucu. Contoh Naruto. Teman kakak langsung pilih, gue pilih Naruto, gue pilih Sasuke. Gue pilih Shino deh yang main serangga gitu kan. Kayak serangga. Kakak pilih yang paling aneh. Kakak pilih yang paling jelek. Cuma demi biar keterima. Dan itu sesuatu yang terbangun sampai hari ini. Sudah pulih, tenang aja, sudah pulih. Tapi intinya adalah kakak ngerasa sendiri, kakak gak punya teman untuk ngobrol. Sampai malam itu kakak hancur teman-teman. Dan kakak rasakan sebuah penerimaan dari Tuhan saat itu. Dan kakak cuma rasakan Tuhan begitu dekat. Tuhan begitu tangible dengan kakak. Dan semenjak hari itu kakak sadar satu hal yang berbeda teman-teman. Ada sebuah hubungan baru yang kakak bangun dengan Tuhan. Sedetik hari itu setelah selesai kakak tidur. Besok entah gimana. Terbangun sebuah hati kakak tiba-tiba ketika kakak pengen ngelakuin apapun. Kakak ngomong sama Tuhan. Tuhan aku pengen ini. Tuhan aku pengen kerja, aku pengen begini, aku kesini, ini. Even ketika kakak mau jatuh sekalipun kakak ngomong sama Tuhan. Tuhan aku mau jatuh. Tuhan aku mau kesini. Tuhan mau kesini. Tuhan aku mau melakukan hal ini. Tapi kakak selalu coba dan kakak selalu bangun hubungan kakak dengan Tuhan teman-teman. Kakak pengen bangun sebuah jembatan hubungan yang jauh lebih dalam. Karena kakak rasakan betul Tuhan begitu sangat pengen intim. Tuhan begitu sangat pengen kenal kita melalui kita. Dan kakak juga tahu ini juga terjadi pada hal yang sama dalam hidup kalian teman-teman. Tuhan kenal gak sama kalian? Tuhan kenal sama kalian. Tuhan tahu kalian, Tuhan tahu masa lalu kalian, Tuhan tahu masa depan kalian, Tuhan tahu apapun yang ada dalam hidup kalian. Tapi ini kakak mau highlight kerendahan hati Tuhan teman-teman. Dia mau turun dan dia mau mengenal kita secara pribadi sebagai seorang teman teman-teman. Dan kakak percaya ini adalah sebuah panggilan untuk kita semua. Untuk masuk dalam sebuah hubungan yang jauh lebih dalam lagi dengan Tuhan teman-teman. Karena kakak percaya ini ada sebuah fondasi yang sangat kuat untuk kita ke depannya. Dan ini poin yang kedua yang pengen kakak share teman-teman. Vulnerability, keterbukaan. Kalau kakak cari di Google Translate, rawan. Kakak masih ingat ketika kakak awal teman dengan Kak Rival, kita gak bisa dekat. Gue gak bisa masuk sama dia. Apapun yang dia coba cerita, gak pernah masuk. Gak pernah bisa. Dan kakak gak pernah ngerti hati dia. Kakak gak pernah bisa ngerti dari sisi dia melihat seperti apa. Sampai kakak satu kali, dia ajak waktu kakak masalah ibadah light. Waktu kayaknya lagi sesi mendoakan. Tiba-tiba dia tarik kakak ke ruang penari. Dan dia tiba-tiba cerita ke kakak dan dia buka semua luka dia. Apa yang dia rasakan. Apa yang dia alamin. Dan saat itu, karena kakak belum terbiasa dengan hal itu. Kakak dengarkan. Tapi entah kenapa dalam hatinya ada yang berbeda. Entah kenapa setiap kali dia cerita, setiap perkataan yang keluar, setiap kali dia buka setiap luka, setiap kali dia buka hidup dia. Istilah dia menelanjangkan dirinya, harafiahnya. Ada satu sisi di hati kakak yang terbuka. Ada satu pintu yang terbuka dalam hati kakak. Yang buat kakak bisa ngerti apa yang dia rasakan. Yang buat kakak bisa ngerti dan nangkap hati dia. Yang buat kakak bisa masuk ke hatinya teman-teman. Dan setelah itu hari demi hari terbangun gak secara instan? Enggak. Kakak juga gak bisa langsung percaya dengan dia saat itu. Tapi hari demi hari, waktu demi waktu dia selalu coba cerita dan share hatinya ke kakak. Dia selalu terbuka dengan kakak. Dia selalu being vulnerable dengan kakak. Dia share hatinya, dia share siap apapun yang dirasakan.
Dan makin hari kakak sadar hati kakak makin terbuka untuk dia. Hati kakak terbuka yang namanya pintu untuk menerima dia sebagai seorang sahabat kakak, teman-teman. Dan ini kakak tahu ketika kakak membuka pintu dan ketika ini masuk, ini seperti ada sebuah kedalaman, ada sebuah level hubungan, persahabatan yang terjadi. Bukan hanya sebagai teman, bukan hanya dia menceritakan apa yang baik dari dia, atau menceritakan kehebatan-kehebatannya. Karena kakak percaya ketika ada orang yang menceritakan kehebatan dia, weh gue bisa ini, gue bisa ini, gue bisa itu, kita akan kagum. Weh lu hebat, lu keren. Tapi kakak percaya ketika seorang berani membuka hidupnya, dan dia bisa berani tabur, bahkan dia bagi hidupnya, dia buka semua luka dalam hidupnya, itu akan membuat sesuatu unity. Dia akan menjadi dua pihak ini jadi unite. Kakak ambil dari 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 4. Dikatakan setelah Daud berbicara dengan dengan Saul, maka terbukalah hati Yonatan dan berpadulah jiwa mereka. Dikatakan bahkan berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan kakak mau highlight di kata-kata berpadulah, teman-teman. Berpadulah bukan berarti menjadi satu. Dua menjadi satu. Dua dilebur menjadi satu. Dua kepala yang dijadikan satu. Dua sifat, dua karakter yang dilebur menjadikan satu. Dan yang berarti ketika peleburan itu terjadi, pasti ada gesekan. Pasti ada gontok-gontokan. Pasti ada yang namanya gak setuju. Ya kan? Gak mungkin kita dengan sahabat kalian akan selalu setuju sepemikiran. Bisa, tapi pasti akan ada masa di mana kalian gak sepemikiran. Mungkin kalian akan gontok-gontokan, mungkin kalian akan gesekan. Dan seberapa dalam level hubungan pertemanan kalian, seberapa dalam level persahabatan kalian dengan teman-teman kalian, teman-teman. Itu akan menentukan seberapa jauh persahabatan kalian akan berjalan. Ketika kakak gak sama pendapatnya dengan Kak Rival, ketika kita berbeda pendapat, respon yang kita keluarkan akan menentukan ke depannya akan seperti apa. Dan respon kakak saat itulah kakak menerima. Kakak menerima apapun yang coba dia katakan. Kakak belajar mengerti, kakak belajar memahami, meskipun kakak akan sampaikan dari sisi kakak. Kakak akan sampaikan dari sudut pandang kakak. Menurut gue begini. Menurut gue begini. Dan itu membawa sebuah hubungan kakak dengan Kak Yunus itu menjadi lebih dalam. Menjadi lebih dekat. Karena gesekan yang terjadi kita selesaikan bukan dengan gontok-gontokan. Tapi baik lagi dengan sebuah komunikasi. Dengan bagi hati. Dengan share hati kita. Dan ini juga yang kakak juga percaya ini kita bisa aplikasikan dalam hubungan kita dengan Tuhan, teman-teman. Mungkin ketika kalian lagi kesel, mungkin kalian lagi marah, mungkin kalian lagi ngalamin apapun. Kalian bisa share hati kalian ke Tuhan, teman-teman. Dan percaya Tuhan gak akan pernah tolak cerita kalian apapun itu. Tuhan gak akan pernah, istilah kata kakak, Tuhan gak akan pernah menangking kalian. Tuhan gak akan pernah, lu cerita ini, gue gak mau denger. Tapi Tuhan akan selalu menerima apapun yang kita bawa saat itu. Tuhan akan selalu menerima cerita kita saat itu. Dan ketika kakak belajar, kakak coba jalanin. Ketika kakak terus bangun, kakak share bagi hati kakak dengan Tuhan. Tuhan aku luka di sini, Tuhan aku sakit di sini. Tuhan ketika orang ini melakukan ini aku sakit, aku luka. Entah kenapa terbangun sesuatu yang begitu intim. Terbangun sesuatu yang begitu dekat. Antara hubungan kakak dengan Tuhan, teman-teman. Seperti kakak bagi hati kakak Tuhan. Kemarin kakak ada baca satu quote di Instagram, dikatakan begini. Vulnerability time ditambah dengan waktu yang berkualitas akan menjadi sebuah momen di mana jiwa kita saling berkaitan. Akan terjadi sebuah pengaitan jiwa, teman-teman. Karena ketika kita bisa mengambil sebuah waktu yang berkualitas untuk ngobrol, deep talk dengan teman-teman kita, dengan teman kita,
Dan ketika kita berani membuka diri kita, ketika kita berani jadi vulnerable dengan teman-teman kita, akan ada sebuah penyatuan hati, akan ada sebuah penyatuan jiwa di dalamnya teman-teman. Dan yang ketiga yang akan saya sampaikan yang terakhir, setelah membangun komunikasi menjadi vulnerable, dan yang terakhir adalah bergerak bersama, move together. Ketika dua hati, ketika dua kepala sudah menjadi satu, yang selanjutnya dilakukan adalah kita jalan sama-sama. Kita jalan sama-sama. Kak Yunus itu sering share. Kas, gue tuh begini-gini nih, tentang hal ini gue begini-begini, tentang hal ini gue begini-begini. Hati gue begini-begini. Ketika kakak dengar, kalau dulu respon kakak kan, iya, oke, sip. Respon kakak kan begitu. Tapi ketika kakak bangun hubungan, karena kakak sudah bangun komunikasi, karena kakak sudah belajar jadi vulnerable dengan dia juga melakukan hal yang sama. Ketika dia ceritakan hal itu, respon kakak adalah, oke, let's do it together. Ayo kita jalan sama-sama, kita jalan ini sama-sama, kita jalankan ini sama-sama teman-teman. Dan kakak percaya ketika dua kekuatan ini dijadikan satu, dan ketika ini berjalan bersama-sama, akan ada sebuah pergerakan yang luar biasa. Akan ada sebuah kegerakan yang luar biasa yang terjadi dalam hidup mereka teman-teman. Begitu juga hal yang sama dengan ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan teman-teman. Karena firman berkata, kepada siapa yang orang dekat, aku memberitahukan rahasiaku. Dan kakak percaya pewahyuan yang kita dapat, pewahyuan yang setiap kita dapat. Sekali lagi ini menurut kakak, bukan yang paling benar, tapi ini yang kakak tangkap. Pewahyuan yang kita dapat bukan hasil dari sebuah kerja keras kita. Pewahyuan yang kita dapat bukan hasil dari kita urat-uratan, baca kitab, berusaha untuk menangkap sesuatu. Tapi kakak percaya pewahyuan revelation yang kita tangkap adalah sebagai sebuah buah hasil dari hubungan kita dengan Tuhan teman-teman. Karena balik lagi ke firman-Nya, kepada siapa yang aku dekat, aku memberitahukan rahasiaku. Mungkin gak kalau misalnya kakak gak pernah bangun hubungan dengan Kak Yunus, dia kasih tahu rahasianya ke kakak? Gak akan. Dia gak tahu orangnya kakak seperti apa, kakak juga gak tahu orangnya dia seperti apa. Gue gak akan pernah kasih tahu rahasia gue ke dia. Dia juga gak akan kasih tahu rahasianya ke kakak. Tapi kalau kita bangun sebuah hubungan, komunikasi, kita kenal, kita jalan sama-sama, dan kita dekat, kita bisa saling percaya, dan kita bagi rahasia kita satu sama lain. Dan kakak percaya ini yang Tuhan rindukan hari-hari ini teman-teman. Bagaimana Tuhan pengen bangun sebuah hubungan, sebuah keintiman dengan kita teman-teman. Dan kakak akan tutup di sini teman-teman. Kakak memang gak lama. Karena kakak percaya Tuhan pengen, ketika kakak siapkan khotbah ini, kakak cuma tangkap ini tema deep. Dan kakak percaya ada sesuatu yang berbeda dengan tema deep ini. Kakak percaya tema ini dipilih, ditentukan. Gak cuma sekedar, karena gak ada tema lain kita pilih tema deep. Tapi kakak percaya setiap tema demi tema yang ada di lab ini, itu seperti sebuah panggilan Tuhan untuk membawa kita masuk dalam panggilannya. Dan kakak tahu ini adalah penutupan dari deep. Dan kakak tahu Tuhan pengen bekerja sesuatu dan kakak gak ingin ini lewat begitu aja teman-teman. Dan kakak pengen pastikan setiap kita termasuk kakak masuk dalam panggilan Tuhan untuk masuk dalam sebuah hubungan yang lebih dalam lagi teman-teman. Kakak ingat waktu itu dalam jam 2 kakak, di ruang doa kakak. Jadi ruang doa kakak itu petakan, mungkin jaraknya dari tembok itu sampai ke tangga ini. Kecil gak besar. Banyak barang, jadi mama kakak tuh bangun ruang doa emang buat doa. Ada tabut, ada minyak urapan, ada perjamuan dan sebagainya. Ditaruh situ. Dan gak pernah sekalipun dalam hidup kakak, lagi doa di ruang doa kakak, itu kakak cium sebuah bau minyak. Kalian pernah kan diurapin mungkin mentor, mungkin Karifal atau siapa, dan kalian cium bau minyak itu. Baunya adalah minyak seperti biasa, seperti pada umumnya. Dan kalau kalian ingat, Kak Kevin pernah dapat sebuah minyak yang wanginya itu sangat sweet. Itu sangat manis. Buat kakak itu Tuhan luar biasa sekali. Di tengah ibadah ada minyak yang turun seperti itu.
Dan kakak masih ingat ketika sebulan mungkin atau 2 bulan yang lalu ketika kakak sedang berdoa di dalam doa kakak. Ketika kakak sedang soaking, tiba-tiba kakak cium bau yang sama persis dengan bau minyak yang Kak Kevin punya. Entah gimana, sepersekian detik, mungkin ada 5 detik, kakak cium bau yang sama persis. Detik kakak cium itu, kakak buka mata. Kakak langsung cari nengok, ini apaan? Kok gue cium bau minyak yang sama dengan yang minyak Kevin punya? Kakak pikir ada minyak yang tumpah. Kakak pikir ada minyak urapan yang kebuka atau apalah itu. Setelah kakak cek, gak ada satupun. Bahkan ketika kakak cium pun dari jarak jauh pun gak ada bau apapun. Tapi entah kenapa dalam 5 detik itu, kakak bisa cium sebuah minyak yang sangat manis, yang baunya sangat persis dengan yang Kak Kevin punya, teman-teman. Dan ketika itu kakak cuma tanya, berdoa dalam hati kakak, Tuhan maksudnya apa? Tuhan maksudnya apa? Dan Tuhan cuma taruh dalam hati kakak, masuk lebih dalam nak. Masuk lebih dalam nak. Aku panggil engkau untuk masuk dan bangun hubungan yang lebih dalam lagi dengan engkau. Aku rindu, aku pengen bangun sebuah hubungan yang jauh lebih intim. Hubungan yang jauh lebih dalam. Tuhan pengen kenal kalian melalui kalian pribadi, teman-teman. Kakak percaya ini juga bukan berlaku buat kakak, tapi ini juga berlaku buat kalian. Ada sebuah kerinduan di hati kakak. Tuhan cuma pengen punya hubungan dengan kalian, teman-teman. Ada masa, kalau kalian ingat, karena mungkin kakak pernah share waktu itu minggu lalu. Ada masa di mana kakak terlalu berlarut-larut dalam apa hal yang kakak sukai. Kakak jatuh dalam hal yang kakak sukai, kakak nonton sesuatu yang kakak mungkin, yang kakak suka. Yang mungkin sebenarnya itu baik. Tapi itu gak menambah, istilah kata kakak gak membangun hubungan kakak dengan Tuhan dalam hal itu. Berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama kakak lakukan itu. Sampai satu titik kakak rasa ketika kemarin. Kakak ingat titik baliknya adalah 2 atau 3 minggu yang lalu ketika ibadah light. Kakak tahu Tuhan lagi bekerja saat itu. Tapi kakak ingat betul, kakak gak rasakan apapun. Kakak gak rasakan apapun, kakak gak merasa, kakak hati kakak biasa gak merasa bergetar dalam hati kakak. Atau kakak gak merasa apapun. Flat. Kakak gak berasa Tuhan baik saat itu. Dan kakak tahu titik itu kakak merasakan sesuatu yang salah dalam hati kakak. Dan kakak sadar ketika kakak coba introspeksi, kakak gali lagi. Kakak sadar sudah begitu lama kakak tinggalkan hubungan kakak dengan Tuhan, teman-teman. Dan di titik itu kakak cuma bisa ngomong, kakak cuma merasa takut. Kakak gak berani bahkan untuk datang ke hadapan Tuhan. Kakak cuma ngomong, Tuhan gue takut, aku takut. Aku gak layak. Aku gak layak untuk datang ke hadapanmu. Aku gak layak bahkan untuk datang dan ngomong sama engkau. Di titik itu kakak cuma bisa nangis. Di pojok kakak cuma bisa nangis. Dan kakak cuma bisa ngomong, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Tuhan aku pengen balik, Tuhan aku pengen balik. Tapi di dalam hati kakak ada sesuatu yang menahan, teman-teman. Seperti seakan-akan kakak merasa kakak gak layak. Kakak gak layak dan kakak gak cukup baik untuk kakak datang ke hadapan Tuhan. Karena kakak merasa setiap kali kakak datang ke hadapan Tuhan ada maunya. Kakak selalu ada maunya. Tuhan aku lagi butuh ini baru kakak datang. Tuhan aku ada butuh dan aku ada perlu ini baru aku datang. Tapi ketika kakak sudah selesai dengan apa yang kakak perlukan, kakak tinggalkan dan kakak lupakan Tuhan, teman-teman. Kakak mengundang pemusik boleh naik. Dan di titik itu kakak tahu kakak perlu didoakan. Dan kakak datang dengan beberapa teman hari itu. Dan kakak cuma minta didoakan oleh mereka. Dan masih ada satu perkataan yang kakak ingat. Ketika didoakan. Tuhan sekali lagi dengan jelas berkata ke hati kakak, teman-teman. Nak, aku gak pernah nolak kamu. Nak, aku gak pernah tolak kamu. Aku gak pernah buang kamu. Mau kamu lupakan aku, mau kamu lupain aku berkali-kali pun. Satu kali pun Tuhan gak pernah lupakan kakak. Satu kali pun Tuhan gak pernah bisa lupakan kakak. Dan di titik itu kakak cuma bisa nangis. Kakak hancur, teman-teman.
Itu menghancurkan sebuah tembok yang kakak bangun. Sebuah tembok kebenaran yang kakak bangun di dalam hati kakak. Sebuah tembok yang selama ini kakak berpikir kakak gak layak. Sebuah tembok yang kakak pikir kakak gak pernah bisa datang ke hadapan Tuhan. Karena kakak gak pernah mencintai Tuhan. Tapi hari itu tembok itu hancur. Dan kakak cuma bisa bilang, Tuhan, I love you. I love you. Thank you untuk gak pernah nolak aku. Thank you untuk gak pernah menolak aku. Dan di titik itu kakak tahu ada sebuah hubungan yang dipulihkan. Ada sebuah hubungan yang diperbaiki ya. Antara kakak dengan Tuhan, teman-teman. Kemarin ketika kakak siapkan untuk hal khotbah ini, kakak setel lagu di YouTube, kakak shuffle, tiba-tiba muncul sebuah lagu yang namanya, kalian sudah familiar, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Atau Inggrisnya kakak ambil yang menurut kakak powerful adalah I Enter the Holy of Holies. Ketika kakak baca kata-kata ini, kakak cuma bisa nangis. Karena kakak ingat lagi. Gimana kakak gak pernah merasa gak layak. Kakak takut datang ke hadapan Tuhan. Kakak takut untuk datang. Untuk kakak cuma simpel doa dan ngomong Tuhan. Dan panggil nama Tuhan, teman-teman. Tapi sekali lagi Tuhan cuma bilang, bukan karena engkau layak, bukan karena engkau baik, bukan karena kakak baik, bukan karena kakak sudah melakukan yang baik, bukan karena hidup kakak bersih, bukan hidup karena kakak lurus, kakak layak datang ke hadapan Tuhan. Tapi karena kakak tahu kakak sudah dibayar dengan harga yang mahal. Karena kakak tahu Tuhan sudah bayar semuanya di kayu salib. Tuhan sudah lunasi kakak di kayu salib dan Tuhan sudah bayar kalian di kayu salib. Tuhan sudah lunaskan semuanya. Dan saat ini kita punya sebuah akses. Setiap kita sebagai anaknya punya sebuah akses. Sebuah privilege. Untuk kita datang ke hadapan Tuhan. Tanpa sebuah rasa takut, teman-teman. Dan kakak percaya ini yang ingin Tuhan bagikan. Ini apa yang ingin Tuhan sampaikan hari ini, teman-teman. Kekudusan Tuhan gak akan pernah bisa dinodai oleh kekotoran kita. Dosa atau apapun yang menurut kita gak layak. Ketidaklayakan kita gak akan pernah membuat kekudusan Tuhan itu sirna. Dan gak akan pernah membuat kekudusan Tuhan itu luntur, teman-teman. Kakak bukan orang yang kudus. Mungkin kalian lihat hidup kakak lurus, mungkin kalian hidup kakak aman. Tapi kakak juga jatuh pada hal yang sama. Kakak jatuh pada masturbasi, pornografi. Bahkan itu merusak pemikiran kakak. Setiap kakak lihat cewek, kakak berpikir yang enggak. Setiap kakak lihat cewek, kakak berpikir cewek ini dari sisi pornografinya. Dan selalu setiap kakak berpikir seperti itu, kakak merasa kakak gak pernah layak. Kakak gak pernah layak untuk datang ke hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi, kakak rasakan sebuah embrace yang dari Bapa. Sebuah tangan Bapa yang pengen datang dan memeluk kakak. Memeluk kakak dengan sebuah kekudusan dan berkata, ketidaklayakanmu gak pernah melunturkan kuasa dari kekudusan Bapa. Dan hari ini teman-teman, kakak cuma pengen ngajak kita sama-sama ambil waktu sebentar. Karena kakak tahu di dalam hati kakak. Jangan sampai biarkan deep ini lewat gitu aja. Tapi coba sama-sama responi. Ada sebuah panggilan Tuhan, teman-teman. Untuk bawa kita masuk dalam sebuah level kedalaman yang lebih dalam lagi, teman-teman. Dan kakak mau ngajak kita sama-sama, yuk kakak juga akan lakukan hal yang sama. Mungkin 5-10 beberapa menit ke depan, take time, ambil posisi yang nyaman buat kalian. Kalian mau di belakang, kalian mau berdiri, kalian mau berlutut, terserah. Tapi boleh gak ambil waktu beberapa menit, please. Ambil waktu dengan Tuhan. Bawa hidup kalian, ngobrol dengan Tuhan sekali lagi, teman-teman. Gak ada satupun apa yang kalian lakukan yang buat kalian tidak layak di hadapan Tuhan. Gak ada satupun perbuatan, kesalahan, dosa apapun yang membuat kalian gak layak di hadapan Tuhan. Kalian layak. Kalian layak. Kita semua layak, teman-teman. Kita semua layak.